Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi din wa dunya wal akhirah. Thumma la hawla min malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma la hawla min awliya'il salihin wal ulama'i amilin. Khususan la hawla min fadhil kitab al-alim al-allama Habib Syekh Muhammad Hashim Ash'ari al-Jumbani. ومن علمني ووصولي وفرعه وفروعي ان الله يبلغ درجاتي في الجنه وينفعنا ببركاته واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والاخره بسر الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali dengan asal keberkahan kedudukan kemu'jizatan dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Fatihah ini juga kita niatkan dengan asrarnya. Semoga Allah berikan pertolongan, kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Ya Allah, Engkau berikan penjagaan buat mereka. Engkau turunkan, Engkau datangkan pasukan yang tidak tampak oleh mata. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adana nafa'a bihi wa bi barakati ummihi wa bikum fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. وطالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. وقال صلى الله عليه وسلم من غدا بطلب العلم صلت عليه الملائكة وبورك له في معيشته. Wallahu a'lam bishawab. Jemaah sekalian berbahagia, masih kita dalam kajian kitab Adabul Alim wal Muta'alim fima yahtaju ilaihi muta'alim fi ahwali ta'allumihi. Karangan Hadratus Syekh Mbah Yai Hashim Ash'ari menceritakan masih tentang keadaan kita yang hadir di Majlis Alim Al-Musyawarah, bahwa beliau merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tentang status kita yang begitu luar biasa. Nanti kita akan lihat bahwa dengan kehadiran kita di sini mengundang banyak doa, bahkan dari semua sebenda yang hidup maupun yang mati, mendoakan kepada mereka yang hadir di Al-Musyawarah. Biar kita tahu ini bukan masalah sepele. Hadir ke majelis taklim karena itu selalu orang-orang pilihan. Yang menyampaikan siapa? Baginda Rasulullah, kebenarannya mutlak. Hadis dari Nabi SAW. Pertama, waqala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wajib hukumnya. Bahkan minal mahdi lal lahdi, dari ayunan sampai ke lubang handak. Wa talibul ilmi, nah ini berkaitan dengan kita nih. Wa talibul ilmi, dan bermula orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu, keluar dari rumahnya untuk hadir mendengarkan atau mereka belajar tentang ilmu,
yastaghfiru lahu kullu syai'in, akan memohonkan ampun lahu bagi orang yang menuntut ilmu. Apa yang memohonkan ampun? Kullu syai'in, tiap-tiap sesuatu. Jadi ibu bapak keluar dari rumah saat melangkah untuk mencari ilmu ke al-musyawarah atau hadir di majelis zikir, majelis ta'lim, maka sabda Nabi menyampaikan akan memohonkan ampun untuk orang tersebut apa? Tiap sesuatu, hatta al-huti fil bahr, sampai ikan yang ada di laut. Kita nggak ketemu tuh sama ikannya, nggak ketemu, kita ada laut. Tapi begitu keluar dari rumah menuntut ilmu, datang ke musyawarah, berlakulah hadis ini, bahwa kemudian engkau mendapatkan ampunan dari doa-doa setiap sesuatu, termasuk ikan yang ada di laut. Tapi banyak orang yang nggak percaya, Pak. Kalau mereka tahu bahwa diri mereka banyak dosa, kudunya kan menjadikan majelis taklim sebagai jalan keluar, supaya engkau mendapatkan ampunan dari lantaran banyak yang memintakan ampun kepadamu. Cuma karena memang cinta sama nabinya separoh-separoh, dia cuma kagak mau doang dibilang bahwa mereka berkata Nabi bohong gitu. Kalau dibilang ente nggak percaya, Nabi percaya Ustaz. Kalau percaya kok nggak dijalani? Emangnya nggak kepengen dosa ente diampuni oleh Allah? Kadang-kadang kita baca istighfar udah males, kemudian mendapatkan permohonan ampun dari tiap sesuatu juga kita ogah. Tapi kita merasa bahwa kita banyak dosa. Kenapa? Karena orientasinya kebanyakan cuma dunia. Nanti kita akan disampaikan juga tempat ini. Nggak mungkin dia tidak diberikan keberkahan dalam kehidupan di dunia kalau dia demen ke majelis taklim. Makanya saya suka berkata, karena memang hadisnya adalah sahih. Siapapun yang datang ke majelis taklim itu solusi konkret untuk menghilangkan segala kesusahan di dunia dan di akhirat. Karena yang menyampaikan adalah baginda Rasulullah SAW. Ustaz, faktanya ada mereka yang nggak ke majelis taklim, nggak demen ke majelis zikir, rezekinya banyak aja. Itu emang udah by design dari Allah. Kita lihat surat Al-An'am. Nah, ini dia biar kita tahu. Saya pengen ngajak kepada kita. Ini kata Al-Quran. Ilokan amat nggak percaya juga. Surat Al-An'am, Ibu, Ustazah, boleh dicari Al-An'am ayat 44. By design. Jadi kalau ketemu ada orang yang dia dengan kejumawahannya, dongan lu ke majelis taklim gitu-gitu aja, gue nggak pernah ke majelis taklim, nggak pernah majelis zikir, gue senang. Diceritain dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 44. Udah ketemu? Udah, boleh mikrofonnya tadi? Biar ada dalil yang tidak terbantahkan. Udah. Falamma nasu, belum ketemu ya? 44 biar jadi nanti di rumah buat gedein hati kita. Nih lihat, lu boleh ngerasa senang nggak datang ke majelis taklim, nggak sholat berjamaah, nggak open sama urusan agama. Entar kejadian ente udah diceritain di Al-Quran apa yang akan terjadi. Udah 44. Udah, mau dibacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Nah, mohon terjemahnya. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Kami pun membuka semua pintu kesenangan buat mereka. Padahal pada saat dia lupa, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala mereka lupa dengan yang diperingatkan oleh Allah, lupa dia dengan urusan akhirat, apa yang disampaikan dalam ayat ini? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'.
kami bukakan kesenangan buat mereka, pintu-pintu kesenangan buat mereka. Tapi lihat endingnya, lanjutan terjemahannya. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Lihat, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Sehingga tatkala mereka bergembira dengan apa yang diberikan kepada mereka, dengan gua nggak sholat, nggak berjamaah, nggak ikut kegiatan agama, majelis salim, majelis zikir, nggak hadir maulid, tuh duit gua banyakan dibanding dia yang katanya ke majelis salim mulu. Emang udah diceritain di dalam Al-Quran. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, sehingga tatkala mereka bergembira dengan sebab apa yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, kami siksa mereka dengan secara mendadak. Faidahum mublisun. Nah, ini ayat Al-Quran. Jadi kalau kita lihat bahwa ada orang-orang yang kayaknya hidupnya tenang-tenang aja, cuma nunggu waktu. Pokoknya kalau nggak datang ke majelis salim, majelis zikir, nggak demen sama kegiatan-kegiatan yang bernilai pahala, maka musibah, kata Al-Quran, dia akan datang secara tiba-tiba kepada orang tersebut. Dia kira, bahkan banyak Pak, kita lihat tuh mereka yang kebangetan senang, semuanya jadi menteri, tapi datang musibah tiba-tiba. Belakangan keseret-seret lagi tuh, lagi deg-degan juga orang nomor 1 dalam pemberantasan korupsi. Kagak tenang tidur itu, udah dipanggil sama Polda, bohong kalau tenang. Padahal orang nomor 1 tuh. Artinya kita ngelihat langsung tuh, lihat orang yang udah merasa senang banget. Yang namanya musibah datang secara tiba-tiba. Mereka mempunyai kesenangan, kan gak kira-kira tuh duit katanya ratusan miliar. Dia senang ya, kita ngelihat bentuknya aja kagak tahu. Jangan-jangan satu musola penuh kali sampai atas-atasnya. Kalau ditumpuk gitu sampai atas-atasnya. Nah kalau ada begitu baru musola al-musyawarah paling rame sampai jalan. Pokoknya yang datang ngaji silakan ngambil ke atas senang-senangnya. Sudah sebat. Ratusan miliar Pak. Kita lihat, kita ambil pelajaran, kita ambil hikmahnya. Karena biar Anda gampang memvisualisasikannya. Itu ada contohnya langsung. Yang katanya senang banget di dunia, yang orang takutin, ada juga pada waktunya dia akan mendapatkan siksaan dari Allah yang mendadak. Waliyadzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada li talabil ilmi sallat alaihi al malaikatu wa burika lahu fi ma'isyatihi. Ini jaminan dari Nabi. Dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada li talabil ilmi, siapa yang dia keluar untuk mencari ilmu. Jadi dia keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, datang ke majelis salim, majelis zikir. Bapak Ibu yang tadi telah lakukan, kita semua melakukannya. Apa yang terjadi? Sabda Nabi, sholat alaihil malaikatu, bersolawat atas orang itu. Siapa malaikat? Malaikat sholawat sama kita. Dan kita sudah diajarin sama guru-guru bahwa bentuk sholawat malaikat adalah memohonkan yastaghfiruna lakum, mereka memohonkan ampun kepada Allah buat kalian. Nah tadi segala sesuatu mohonkan ampun. Ini hadis lainnya lagi, bahwa saat engkau keluar untuk mencari ilmu, malaikat akan memohonkan ampun kepada Allah atas dosa yang kau lakukan. Yang bikin dosa kita. Tapi saat kita keluar ke al-musyawarah atau ke masjid manapun, di situ ada majelis taklim, maka saat itu malaikat akan sibuk memohonkan ampun untuk dosa yang kita pernah lakukan. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Enak betul ya jadi umat Nabi Muhammad. Makanya insya Allah kita semua akan masuk ke dalam surganya Allah di Indonesia. Kalau kita istiqomah sampai akhir hayat, datang suka sama majelis taklim, majelis zikir, majelis tahlil, itu kan mengingat Allah semuanya. Nah pada saat kau istiqomah mencintai itu semuanya,
rasa-rasanya dosa habis. Karena yang memintakan ampun langsung malaikat dan semua segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini, sampai ikan yang ada di dalam lautan. Bukan cuma itu, wa murikanu fi ma'isyati, dan diberikan keberkahan bagi orang tersebut fi ma'isyati, dalam urusan ma'isyatnya di dunia, diberikan berkah. Kan kalau berkah itu yang ada adalah bahwa mereka menjadi orang yang gak kekurangan kebaikan, gak mesti banyak, tapi berkah. Makanya orang dulu suka ngedoain, yang gue doain lu biar berkah. Kenapa? Kalau berkah, dia udah pasti banyaknya bermanfaat, sedikitnya juga bermanfaat. Tapi kalau cuma banyak doang, belum tentu manfaat. Tadi saya ditanya, Ustaz, kenapa ini pakai fi'il madhi? Kalau pengajian tadi, haji kita Pak Nurul Mubin, pada saat kita ngobrol ringan, dia bertanya, ini suka menggelitik Ustaz, kenapa ada man ata'ani dakhala jannah? Siapa yang taat kepadaku, yakni kepada Rasulullah, maka niscaya dia masuk dalam surga. Dia tanya, kenapa Ustaz pakai fi'il madhi? Dia suka menggelitik di hati saya. Saya bilang, kalau dalam ilmu nahwu ada fi'il madhi yang bermakna fi'il mudhari. Kan kalau telah masuk ke dalam surga, kita masih ada di dunia. Kok pakainya fi'il madhi, berarti udah masuk dong, kata dia gitu. Saya jawab tuh, ada fi'il madhi yang dia bermakna fi'il mudhari yang akan datang. Beliau paham karena beliau adalah lulusan pesantren juga. Cuma Ustadz, di masyarakat mereka butuh untuk diajar bermain logika. Maksudnya apa nih? Maka kemudian saya jawab, itulah menunjukkan saat engkau taat kepada Allah dan Rasulnya, maka engkau sesungguhnya telah masuk ke dalam surga. Apa yang disebut dengan surga? Kebahagiaan. Tidak mungkin taat kepada Allah dan Rasulnya dia tidak bahagia. Kan di surga itu kebahagiaan, dia nggak dapat kesulitan. Maka pakailah dia fi'il madhi, dakhalal jannah. Seakan-akan hadis itu ingin berkata bahwa bila engkau taat kepada Allah dan Rasulnya, hidupmu senang dunia akhirat. Di dunia engkau mendapatkan kesenangan, di akhirat engkau mendapatkan kesenangan. Dalam kitab Ihya itu Imam Ghazali menceritakan, siapa yang gak kenal dengan Zulaikha, wanita kaya, wanita cantik, yang kemudian dia menjadi orang yang habis semua harta kekayaannya karena mencintai Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Imam Ghazali bercerita satu waktu saat Nabi Yusuf udah jadi raja, ini Zulaikha di masa tuanya, dia berada di tempat ketinggian, ngeliatin Yusuf diikuti oleh semua pembesar anak buahnya, tangan kanannya, pegawai-pegawai kerajaan. Kata Zulaikha, Maha Suci Allah yang telah menjadikan seorang budak, kan dalam sejarahnya beliau diperjualbelikan menjadi seorang raja dengan ketaatannya kepada Allah, dan telah menjadikan seorang yang punya kedudukan jadi raja, jadi istri dari istri raja, menjadi hina, tidak memiliki apa-apa karena dosa yang dia lakukan. Jadi kok gitu? Kalau dalam kitab Abwaabul Faraj, semua Imam Ali bin Abi Thalib punya doa yang sangat panjang, dan dia bilang bahwa semua yang terjadi kesusahan pada diri kita gak ada lain karena dosa yang kita lakukan. Tapi karena Allah sayang sama kita, dikonversi dengan kesulitan, dibikin susah. Tuh tebusan akibat daripada dosa yang kau lakukan, dikonversi supaya engkau mendatangi Allah. Kan yang kalau bikin dosa terus hidupnya senang, mikiran gak merasa bersalah. Dia bikin dosa, kemudian hidupnya tetap berlimpah, dia semakin merasa bahwa dia adalah orang yang tidak melakukan kesalahan. Tapi saat kita mendapatkan kesusahan, apa yang akan kita lakukan? Kita datang kepada Yang Maha Kaya. Makanya sholat tahajud, sholat hajat, gampang banget netesin air mata kalau kita lagi punya urusan gede dan mendesak. Ya udah, kalau lagi sholat gitu, kadang-kadang baca Al-Quran aja kaki nangis tuh. Kenapa? Urusan lagi banyak, minta kepada Allah sampai dia melas tuh. Cuman kadang-kadang kita sengaja nungguin susah dulu baru keluar air mata. Sholat malam kalau udah susah baru kita sholat malam. Sholat duha kalau kepepet baru dia baca sholawat, kalau dia dalam keadaan mendesak baru dia baca sholawat.
Emang begitu, tapi dia tahu ntar kalau udah baca ini kelar. Ada orang yang punya amalan, siapa orang yang baca surat Al-Waqiah 41 kali di waktu asar, maka dia dalam punya kesulitan apapun akan mendapatkan penyelesaian oleh Allah. Wah, itu banyak yang cerita sama saya kerjaan. Lagi kepepet duduk dia baca Al-Waqiah 41 kali. Selesai itu urusan. Begitu udah selesai, berhenti aja baca surat Al-Waqiah. Saya dulu waktu lagi belajar bagaimana tentang keyakinan, Bu, saya tuh saya mungkin bercerita, memang saya jalanin bab tentang yakin. Nggak mungkin sholat duha nggak dibayar sama Allah. Itu saya jalan dulu masih ada SMS banking pakai Nokia kecil. Itu nomornya yang tahu cuma banking sama Allah dah. SMS banking. Itu kalau sholat itu kita tutup, kita balik 2 rakaat belum bunyi. Tambahin 2 rakaat lagi 4 rakaat belum bunyi. Begitu 6 rakaat bunyi, ada SMS banking masuk betul. Udah aja kelar tuh sholat 6 rakaat doang gitu. Tapi kejadian sama ketika saya belajar keyakinan tentang Al-Quran. Nggak mungkin baca Al-Quran nggak dibayar sama Allah. Satu hurufnya itu adalah kebaikan. Kita baca Al-Quran. Begitu kita baca kemudian kita tertidur. Begitu bangun sudah ada, kita nggak tahu dari mana yang jelas masuk. Karena bagi Allah gampang betul. Punya keyakinan nih, menghidupkan dari yang mati gampang, mematikan dari hidup bagi Allah gampang. Pertanyaannya, dengan kekuasaan Allah bisa nggak Allah ngasih rezeki kita dari arah yang tidak terduga? Bisa apa enggak, Bu? Bisa apa enggak, Pak? Kalau kita bisa, kalau Allah bisa, kenapa kita kemudian tidak berhusnuzon itu terhadap diri kita? Kadang-kadang logika kita menghambat keyakinan kita. Lah kalau kita sholat kemudian dibiarkan dalam kesusahan, nggak mungkin. Kalau kita melakukan ketaatan, kata Zulaikha, Maha Suci Allah yang telah menjadikan seorang budak menjadi raja menjadi seorang budak. Yang dari budak menjadi raja karena ketaatannya, yang dari raja menjadi budak karena dia dosanya. Makanya tadi diceritakan tuh ayat yang tadi baca Al-An'am ayat 44 tuh, lihat tuh, dia emang kelihatan senang, ntar tungguin. Kalau kata Al-Quran memang nggak mungkin nggak terjadi, pasti akan ada amblesnya. Kalau dia bertentang-tentang gitu sejarah, gua nggak ngaji, gua nggak ikut campur dalam bangunan masjid gitu, doang hidup gua senang-senang aja. Ntar ada waktunya kata Al-Quran. Kalau emang nggak mau tobat juga. Tapi ini berlaku sebaliknya buat engkau yang sedang dalam kesusahan. Ini disampaikan oleh Nabi. Sholat alaihil malaikatu wa burika lahu fi ma'isyatihi. Banyak banget ibu bapak orang yang ngecilin majelis salim. Dia nggak tahu kalau orang yang hadir di majelis salim adalah orang yang akan diberikan berkah oleh Allah dalam ma'isyah. Ma'isyah itu segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kebutuhan dia hidup di dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjid, siapa yang keluar bergerak menuju ke masjid, la yuridu, tidak menginginkan siapa seseorang itu, illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, kecuali bahwa dia ingin mengajarkan kebaikan, dia belajar akan kebaikan, aw yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka'ajri hajjin tamin, maka sesungguhnya bagi orang tersebut seperti pahala haji yang sempurna. Masjid dan tempat sujud, ini musola nih. Kalau dalam bahasa Arab tempat sujud juga, cuman kan di Indonesia aja yang dibedain itu. Masjid kan tempat sujud. Kalau itu kepakai tempat sujud orang pada sholat, kita datang sabda Nabi dari rumah ke masjid, dia niatnya ingin belajar akan kebaikan atau mengajarkan kebaikan, maka bagi dia seperti pahala haji yang sempurna. Jadi tiap malam Selasa nih contohnya gitu, maka sesungguhnya kita mendapatkan pahala haji yang sempurna. Biar kita tahu ibu, boleh jadi kita nggak pernah wukuf di padang Arafah, tapi pahala haji kita udah banyak betul, ratusan kali. Karena ada orang yang wukuf di padang Arafah, kemudian pahala hajinya habis. Dari lantaran begitu pulang kagak ada perubahan, cuman tuan haji doang.
Katanya tuan haji, tapi nggak demen untuk hadir di majlis-majlis zikir, majlis tahlil, majlis ilmu, atau nggak peduli dengan urusan agama. Tuan haji doang, pahalanya udah habis. Jangan-jangan ngerinya lagi pahalanya hajinya mardud. Karena mau melihat haji mabrur itu lihat setelah dia pulang haji. Lihat dari situ. Kalau begitu pulang haji masih ngomel, masih nyakitin tetangga, masih durhaka sama orang tua, udah deh, jangan ragu-ragu, ambil kesimpulan. Itu contoh orang yang hajinya gak ada manfaatnya. Cuman capek di badan doang. Rukun Islamnya sempurna, sama kayak puasa. Puasa kan berapa banyak orang berpuasa, tapi cuman ada lapar dan haus doang. Tapi ya, dia nggak perlu qadha. Karena puasanya sah, secara fikih sah, tapi pahalanya kagak ada. Naudzubillah. Moga itu jamaah sekalian berbahagia, nih hadir ke musyawarah, keluar dia dari rumahnya ke masjid tempat sujud atau masjid yang ada di majelis taklim, maka sesungguhnya orang tersebut pahalanya seperti pahala haji yang sempurna. Bukan seperti pahala haji doang. Karena haji ada yang tidak sempurna, ada yang sempurna, ada yang tertolak. Ini seperti pahala orang yang pahala haji sempurna. Ya Allah, enak banget. Biar kita tahu ibu, ini majelis bukan majelis ecek-ecek. Dari sisi mana aja engkau akan mendapatkan banyak karunia dan lantaran ke majelis taklim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-alimu wal muta'allimu kahadihi min hadihi wa jama'a bainal musabbihati wallati taliha. Sabda Nabi, orang yang mengajar dan orang yang belajar kahadihi min hadi, seperti ini dengan ini. Wa jama'a bainal musabbihati wallati taliha, dan Nabi mengumpulkan antara telunjuknya dengan yang dekat dengan jari tengah. Syarikani fil ajri, pahalanya berserikat. Jadi berserikat dalam pahala, sama pahala ibu dan saya yang ngebacain ini sama. Wala khaira fi sa'irin nasi ba'du, dan tidak ada kebaikan pada semua manusia setelah itu, setelah dia hadir di majelis taklim. Karena dia ada majelis taklimnya, ada majelis zikirnya, baca sholawatnya. Kan kalau kita ngaji syarah Ratibul Haddad, setiap kali kita baca sholawat, Bu, dari tempat Bapak, dari tempat dibacakan sholawat, itu keluar cahaya sampai ke langit. Cuman kita emang gak lihat. Kalau suka nonton film dulu mah, pendekar film berantem tuh kelihatan tuh ngadu ilmu, ada yang warna kuning, ada yang warna putih. Emang ada warnanya, sebenarnya ada warnanya. Dia naik ke atas kelihatan sama malaikat. Di mana majelis itu dibacain, ada bacaan sholawat. Apalagi kita baca sholatan kamilah, mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semuanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhdu aliman, jadilah engkau sebagai guru, au muta'alliman, atau orang yang belajar, au mustami'an, atau orang yang mendengar, au muhibban lidzalika, atau menjadi orang yang mencintai yang demikian itu. Wala takunil khamisah, dan jangan engkau menjadi orang yang kelima, fatahlak, maka niscaya engkau akan binasa. Jadi guru, kalau nggak bisa jadi guru jadi murid, kalau nggak bisa jadi murid jadi yang mendengarkan, kalau nggak jadi mendengarkan jadi orang yang mencintai. Jangan jadi orang yang kelima. Kalau dengan mencintai berarti lawannya apa? Benci. Dia benci sama majelis taklim. Pakai ngadain lagi. Masjid musola kayak begitu pakai ngadain. Dia benci sama majelis taklim. Ganggu nih suaranya. Maka itu akan membinasakan orang tersebut. Akan binasa waliyadzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma wa 'allimuhun nasa, belajarlah kalian akan ilmu dan ajarkanlah oleh kalian akan ilmu an-nasa kepada manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, satu lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum riyadul jannati fartau, maka jikalau kalian melihat riyadul jannah,
taman surga, fartamu, maka hendaklah kalian menjadi orang yang mendatanginya. Jadi kalau melihat Riyadul Jannah, kalian pasti hendaklah mampir gitu, mendatanginya. Faqila, maka ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma Riyadul Jannah, apa itu taman surga? Qala hilatul dzikri, yaitu halaqah zikir, majlis zikir, majlis ta'lim. Pasti kalau majlis ta'lim ada zikirnya, Pak. Makanya kalau di majlis-majlis para habaib ada namanya talqin zikir. Itu penutup dari majlis ta'lim. Abdullah Zikri Falam gitu, an-naula terakhir. Itu karena ini menyempurnakan, itulah disebut taman surga. Jadi biar kata ibu duduknya di pinggiran got ya. Itu kalau lagi dalam keadaan ini malam, maka disebut ini taman surga. Nabi menyebut, Bapak menceritakan, lah kalau pengen masuk surga kudu sering main ke taman ya. Bagaimana ente mau masuk surga ke taman aja belum pernah masuk? Kan taman biasanya secara umum taman dulu adanya di depan. Kalau sekarang kan udah canggih, ada taman di tengah rumah, udah canggih itu. Tapi kalau dulu taman adanya di depan, sebelum masuk ke rumah lewat taman dulu. Maka itu disebut taman surga. Kita berada di taman surga. Lagi latihan Bu, masuk Pak, kita latihan masuk ke dalam surga. Ini sekarang nih majelisnya dibiasain. Orang Nabi yang bersabda, qala Allah telah berkata, hiya majalisul halal wal haram, majlis-majlis yang menceritakan tentang halal dan haram. Kaifa tashtari, bagaimana engkau membeli, wa kaifa tusolli, bagaimana engkau sholawat, wa kaifa tuzaki, bagaimana engkau sholat, wa kaifa tusolli tuzaki, bagaimana engkau zakat, wa kaifa tahujjud, dan bagaimana engkau haji, wa kaifa tankihu, bagaimana engkau nikah. Kau majlis yang mengajarkan tentang ilmu. Wa kaifa tutalliqu, bagaimana cara engkau berpisah, wa ma asybah bidzalik, dan apapun yang menyerupai demikian itu. Jadi jemaah sekalian berbahagia, terakhir hadis dari Nabi, ta'allamul ilma wa'malu bihi, belajar ilmu dan amalkan ilmu itu. Jadi yang kita udah dapat di majlis ta'lim, apa yang kita tahu, maka bukan sekedar tahu, tapi kudu kita amalkan. Jangan kita menjadi orang yang cuma ngumpulin ilmu doang, begitu pulang masih aja kita nggak sopan sama orang tua kita. Makanya minggu kemarin kita dapat pelajaran, jadi orang itu kudu banyak tepungnya daripada garamnya. Kalau banyak tepung terus tambahin garamnya secukupnya, jadi makanan enak, jadi roti enak. Tapi garam itu ibarat ilmu, tepung itu ibarat akhlak. Biar kata ilmu sedikit, akhlaknya banyak. Karena kalau bikin adonan, garamnya emang dikit, tapi kudu ada garamnya. Lah, ilmunya banyak, akhlaknya banyak, masih gak enak juga. Harusnya lebih banyak. Garam sekilo, tepung sekilo, dijadiin adonan, rasanya enak apa enggak? Gak enak, pahit. Maka akhlak lebih banyak daripada ilmu. Bukan masalah ilmu yang banyak. Jadi dahulukan bagaimana ilmu itu. Sabda Nabi, ta'allamul ilma wa kunu min ahli, ta'allamul ilma wa amalu bihi, belajarlah oleh kalian akan ilmu dan amalkanlah ilmu. Jadi kalau udah akhlak kita udah cakep, insya Allah menunjukkan kita punya ilmu manfaat. Karena ada orang yang punya ilmu banyak tapi nggak manfaat, ya karena cuma dikumpulin ilmunya, nggak diamalin. Makanya ibu, kalau kita tahu bahwa bagaimana keutamaan sholat malam, kita udah ngaji, kerjain. Bagaimana keutamaan baca Al-Quran, kerjain. Hidup di dunia sekali lagi cuma sebentar. Banyak saudara-saudara kita yang udah mendahului kita. Kita masih dikasih kesempatan buat bawa bekal sebanyak-banyaknya. Hidup di dunia sih masih capek. Biar kata, apalagi sih gak punya duit. Punya duit juga masih capek. Apalagi sih gak punya duit gitu. Punya duit aja juga capek. Kan double capek langsung. Emang kita pancing, kalau makan duit mama sih kencang langsung. Tapi kalau kita udah ngaji ini, siapapun akan diberikan berkah kalau dia datang ke majlis ta'lim. Gampang Bu, sekejap Allah mau kasih rezeki kita malam ini, besok hari bisa. Bisa apa enggak? Bisa. Kalau kita bisa, kita yakin. Cuman kadang-kadang
kita kalah dengan entar nungguin suami dapat gajian. Disangka Allah ngasih rezekinya lewat suaminya pas gajian doang. Dia tidak membuka diri untuk mendapatkan atau berbaik sangka tentang rezeki yang kapan saja Allah berikan. Dan itu harus kita yakini, Pak. Ibu, karena semuanya itu yang memberikan adalah, yang atur adalah Allah. Jadi kenapa orang dengki, kenapa orang bermusuhan mulu? Kan sebabnya sebab rezeki, sebab karunia. Kenapa mereka kayak begitu? Karena dia kagak punya Tuhan yang baik hati, yang dia baik, yang dermawan. Saya suka kalau ketemu orang kayak gitu, jangan-jangan Tuhan dia gak sama tuh. Dengki banget sama orang. Kenapa dengki banget? Dia gak tahu bahwa Allah semua yang ngatur. Kan dengki itu karena menginginkan, ngiri kepada karunia yang dimiliki oleh orang lain. Dengki banget dia. Kalau orang yang kayak begitu, dia jangan menyembah Allah. Kalau nyembah Allah sih harusnya kau tidak dengki. Karena Allah akan memberikan dan hartanya, kekayaannya tidak berkurang. Seandainya dikumpulkan orang sebelummu dan sesudahmu di sebuah tempat dan semua meminta karunia kepada Allah, dan Allah berikan semuanya dikabulin, tidak sedikit pun mengurangi kekayaan Allah. Minta aja, berdoa aja. Dia kagak uring-uringan mulu, mau tidur aja mas kesel sama saudaranya. Banyak banget orang yang kayak begitu, karena dia nggak datang ke majelis salim, dia nggak kenal Tuhannya. Dipikir Tuhan dia lemah banget. Ya kan kalau kita tahu bahwa Allah Maha Kaya, minta aja sama Allah. Dan itu banyak, Pak, yang bahkan yang punya ilmu juga masih begitu. Kenapa? Punya ilmu doang, tapi enggak dia wa'malu bihi, mengamalkan dengan ilmunya yang ada. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita. Jadi orang-orang yang optimis, Ibu, kita jangan pernah ketakutan. Suami kita itu cuma perantara, yang memberikan rezeki adalah Allah. Dan buktinya bagi mereka yang gak punya suami, tetap rezekinya ada. Kalau emang suami yang memberikan rezeki, kalau suaminya udah mati kagak ada, kudunya gak ada rezeki yang dapat dong. Tapi tetap nyatanya banyak banget tuh. Sampai dibikin lagu, janda yang mana, janda yang mana. Bangetan tuh orang gitu. Terus ngeledekin banget tuh, kagak tahu penderitaan jadi seorang janda. Dibuat ngeledekan nyanyi gitu. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat. Kita yakin bahwa Allah melihat semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, doa yang kita ucapkan, Allah dengar dan Allah ijabah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyikal Mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi mu'allif hadzal kitab. Ya Allah, sahhil umurana wa umura auladina wa dhurriyyatina wa tadabirina wa man ahsana ilayna wa man awsana bid-du'a wa man lahu haqqun alaina ya maulana. Hasil maqasidina wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid din wa dunya wal akhirah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.